Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Gresik, yang kami hormati ibu-ibu pimpinan cabang dan ranting se-Kabupaten Gresik, pendengar channel MTK PDA Gresik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan pada kita bertolabul ilmi. Karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak memiliki kesempatan seperti kita, mungkin lagi mendapatkan ujian dari Allah. Tidak seperti kita yang diberikan kenikmatan bisa bersama-sama belajar. Sholawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan beliau Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik kita, uswah hasanah kita dalam mendidik keluarga. Ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan judul kajian kali ini, Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada pepatah Arab, Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Sebelum anak mengenal guru di sekolah, ia sudah belajar dari orang tuanya, baik dari tatapannya, ucapannya, dan akhlak ibunya di rumah. Maka mari kita renungkan, sudah sejauh mana kita menjadi madrasah terbaik untuk anak-anak kita. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha wa malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah sedikit pun terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat ini, ibu-ibu, diturunkan bukan hanya untuk bapak. Ulama tafsir menjelaskan, ibu adalah orang yang pertama paling dekat dengan anak dalam proses penjagaan. Ibu adalah suri tauladan bagi putra-putrinya.
peran ibu dalam mendidik anaknya sangat krusial. Bertindak sebagai madrasatul ula yang membentuk karakter anak, moral anak, bahkan akidahnya anak sejak dini. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin di rumah, seorang ibu memiliki peran yang sangat besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Setiap kalian adalah pemimpin. Kita semua, ibu-ibu, dimanapun berada, adalah seorang pemimpin, walaupun hanya memimpin di keluarganya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, pendidikan anak adalah amanah langsung dari Allah untuk para ibu. Untuk itu, kita semua adalah orang hebat karena sudah dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pencetak kader-kader Islam. Untuk itu, sudahkah kita menjalankan tugas yang diberikan Allah itu dengan baik? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 pilar utama yang bisa kita kuatkan pada putra-putri kita. Pilar pertama, pendidikan iman dan akhlak. Ini pondasi yang sangat penting yang harus dimiliki anak-anak kita. Ajarkan anak mengenal Allah sejak dini. Pendidikan tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, menanamkan rasa syukur dan kesadaran selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Biasakan doa apapun yang dia lakukan. Mau makan, mau tidur, dan biasakan anak-anak kita mengucapkan Alhamdulillah saat mendapatkan nikmat dari Allah. Anak itu tidak butuh ceramah panjang, Ibu. Cukup anak itu melihat ibunya. Sekali lagi, Ibu, kita adalah figur yang dilihat anak-anak kita, yang sabar saat marah, yang jujur saat sulit, dan selalu memaafkan saat disakiti. Itulah seorang ibu. Untuk itu, pelajaran paling mahal yang didapat anak-anak kita dari diri kita. Pilar yang kedua yaitu pendidikan adab dan kemandirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajari mandiri oleh ibunya Siti Aminah sejak kecil. Dan itu tanamkan kepada anak-anak kita. Ajak anak-anak kita melakukan hal sekecil apapun. Libatkan mereka. Misal, membereskan mainan sendiri,
cuci piring habis makan sendiri, minta maaf jika salah, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada guru, itu harus kita biasakan, bukan hanya dihafalkan. Pembiasaan yang biasa kita lakukan di rumah itu adalah potret utama yang ditanamkan anak-anak kita dalam benaknya. Kemudian pilar yang ketiga adalah pendidikan ilmu dan cinta belajar. Ibu-ibu, buku adalah senjata yang paling utama untuk memberikan pendidikan, memberikan wawasan yang sangat luas. Ibu tidak harus pintar dalam semua pelajaran di sekolah anak kita. Cukup temani anak kita belajar. Temani anak kita membaca buku. Temani anak kita dalam memahamkan apa yang dibaca. Tanyakan, tadi di sekolah belajar apa sayang? Di sekolah tadi diajari apa? Boleh enggak mama lihat? Boleh enggak mama minta diceritain ketika kamu tadi belajar? Kayaknya sepele ya Bu ya, tapi itu bentuk bahwa kita peduli sama mereka. Dan tunjukkan wajah gembira saat anak kita bercerita. Kemudian jika ada, buatkan perpustakaan kecil di rumah. Ingat kisah Nabi Yusuf. Beliau cerdas karena sejak kecil dilatih berpikir oleh ayah ibunya lewat mimpi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalagi di zaman sekarang, tantangan kita sebagai orang tua, Masya Allah. Karena HP, tontonan tanpa filter, pergaulan bebas itu sudah tidak sulit lagi diakses oleh anak-anak kita. Bagaimana solusi terbaiknya? Mungkin kita harus jadi teman curhat anak kita, walau hanya 10 menit. Ngobrol dengan anak kita tanpa HP, itu lebih berkah, lebih mengena daripada ceramah 1 jam, Ibu. Mungkin membuat aturan di rumah melibatkan anak-anak dan membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan dalam berapa jam kita main HP, berapa jam kita ngaji, jam berapa kita tidur, itu kesepakatan itu kita libatkan anak-anak kita. Sehingga anak-anak merasa dihargai pendapatnya. Yang ketiga, mungkin solusinya adalah doa. Masya Allah, ibu-ibu yang solihah, doa adalah senjata ibu. Jangan pernah lelah doakan anak-anak kita, apalagi di sepertiga malam. Doa ibu akan menembus langit. Sesuai sabda Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u wa imaduddin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin, dan doa itu juga adalah tiang agama. Untuk itu, mari ibu-ibu kita berperan, kita belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, menjadi madrasah, menjadi tempat curhat, tempat menuntut ilmu bagi anak-anak kita.
Kesimpulannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak bisa mengganti dunia anak kita, tapi kita bisa menjadi tempat paling aman untuk mereka pulang. Didik anak bukan untuk menjadi juara di mata manusia, tapi untuk menjadi juara dan untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bersua kembali dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb, kami perkenankanlah doaku. Semoga Allah jadikan kita semua adalah ibu yang melahirkan generasi solih-solihah yang meneruskan estafet perjuangan agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.